Shalom, jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya rindu untuk berbagi sebuah kebenaran firman Tuhan yang dapat menyapa kita dan menguatkan kita pada saat ini. Mari sama-sama kita membuka kita memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan ini berbicara tentang nasihat Yesus pada waktu ia menegur dan membangunkan para muridnya karena mereka sedang tertidur pada waktu ia sedang berdoa di Taman Getsemani. Yesus menekankan pentingnya untuk berjaga-jaga serta berdoa agar supaya mereka tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, berbicara tentang hal ini, saya teringat tentang sebuah kisah sejarah tentang sebuah kota kerajaan, yaitu kota Sardis. Nah, kota Sardis ini sangat megah, sangat kuat, dan hampir tak terkalahkan. Nah, alasannya karena kota ini selain dia dipimpin oleh seorang raja yang luar biasa, dia juga terletak sangat strategis, yaitu di atas sebuah bukit yang tebingnya itu curam dan susah untuk didaki. Oleh karena itu, setiap pasukan musuh yang hendak mau menyerangnya akan sangat kesulitan untuk mengalahkannya karena hal ini. Nah, jemaat sekalian, cuma ada satu peristiwa kejadian yang membuat akhirnya kota ini tidak lagi tak terkalahkan. Hal itu terjadi pada waktu Persia datang menyerang dan mengepung kota ini. Nah, bukan karena Persianya yang kuat, tentaranya yang kuat, tetapi ada satu peristiwa di mana di suatu malam para pengintai Persia ini melihat ada seorang penjaga tembok kota Sardis yang menuruni kota itu, menuruni bukitnya, turun ke bawah untuk mengambil helmnya yang jatuh. Nah, diduga helm ini jatuh karena si penjaga ini ketiduran, ya, saking merasa amannya akan kota tersebut tak mungkin dikalahkan. Nah, pada waktu dia turun ambil helm itu dan naik kembali ke atas, ternyata dia menggunakan sebuah jalur rahasia yang hanya para penduduk kota Sardis yang tahu. Sehingga berbekal dengan informasi ini, para pengintai Persia ini langsung menyampaikan kepada komandan mereka. Dan pada akhirnya, besok-besokan hari, pasukan Persia ini menyerang dan mengalahkan kota Sardis dengan sangat mudah. Bukan karena kekuatan mereka, tetapi berkat jalur rahasia yang mereka temukan ini. Sang raja pun terbunuh dan kota Sardis dikalahkan sepenuhnya. Nah, jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya untuk berjaga-jaga dan berdoa jika kita diminta untuk itu. Berjaga-jaga artinya supaya kita senantiasa sadar, senantiasa waspada, awas akan berbagai ancaman yang bisa mengancam iman kita. Sedangkan berdoa adalah agar supaya kita boleh terus terhubung dengan Allah Bapa kita dan memperoleh kekuatan daripadanya untuk menghadapi pencobaan-pencobaan kita. Nah, dan yang paling penting di sini, Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, mengapa kita perlu terus berjaga-jaga? Karena meskipun roh kita penurut, tetapi daging kita lemah. Meskipun mungkin roh kita telah dibaharui pada waktu kita percaya dan beriman kepada Yesus, tetapi jika kita lalai untuk berjaga-jaga, tubuh kita yang sekarang ini, yang masih berdosa ini, boleh terseret lagi, jatuh, terpikat kepada kehidupan yang penuh dosa. Nah, karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita sama-sama membangun kembali hidup kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Di momen-momen mengingat, merefleksi tentang kesengsaraan Yesus Kristus ini, mari sama-sama kita juga bercermin dan saling mengingatkan apakah kita sudah terus berjaga-jaga dan sudah terus berdoa. Apalagi Bapak Ibu, di zaman pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali
orang-orang yang lemah imannya, yang tidak berjaga-jaga, akhirnya kehilangan imannya dan tidak kuat menghadapi kehidupan ini. Belum lagi iblis bisa menggunakan hati yang telah lemah, yang penuh kecemasan, untuk mengambil jalan berbuat dosa karena termakan oleh solusi-solusi dan jalan keluar yang ia tawarkan yang sebenarnya salah. Nah, karena itu jemaat sekalian, sekali lagi mari kita sama-sama berjaga-jagalah dan berdoa senantiasa. Amin.